Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Leli Maliha. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis map dari penelitian teman-teman saya yang berfokus pada penggunaan AI, penggunaan aplikasi pembelajaran, pembelajaran PBL, dan pembelajaran biasa, serta pemecahan masalah oleh siswa. Nah, penjelasan ini disusun berdasarkan hasil Excel coding dan visualisasi map yang saya buat di NP4. Yang pertama itu ada AI untuk guru. Pengodean menunjukkan bahwa tema utama penelitian ini adalah pemanfaatan AI oleh guru dalam pembelajaran. Dari analisis Excel coding, tema tersebut terhubung dengan 3 kategori penting, yaitu jenis AI, keuntungan, dan tantangan. AI yang paling dominan digunakan guru adalah ChatGPT yang muncul dalam beberapa sumber data seperti guru dari SMA Negeri 4 Kota Serang, SMA Negeri 6 Kota Serang, SMP Negeri 1 Kota Serang, dan SMP Negeri 10 Kota Serang. ChatGPT dipandang memberikan keuntungan bagi guru, terutama dalam membantu penyusunan materi pembelajaran, pembuatan soal, dan pemberian penjelasan tambahan kepada siswa. Namun di sisi lain, guru juga menghadapi tantangan seperti keraguan terhadap keakuratan jawaban, potensi ketergantungan siswa, serta perlunya literasi digital yang memadai. Nah, dengan demikian, hubungan antar kategori menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT berada di pusat pengalaman guru dalam menggunakan AI. Teknologi ini memberikan manfaat nyata untuk efisiensi pembelajaran, tetapi juga memunculkan persoalan etis dan teknis yang perlu diperhatikan. Nah, yang kedua ada AI untuk siswa. Hasil dari Excel coding menunjukkan bahwa tema utama analisis adalah pemanfaatan AI oleh siswa dalam kegiatan belajar. Tema ini berkembang di dalam 3 kategori utama, yaitu jenis AI yang digunakan siswa, keuntungan penggunaan, dan kekurangan atau tantangan dalam penggunaannya. Pada kategori jenis AI, 2 bentuk AI yang paling menonjol adalah ChatGPT dan Gemini. Dengan ChatGPT muncul paling sering pada berbagai kelompok siswa, mulai dari siswa berkemampuan rendah, sedang, hingga tinggi di tingkat SMA dan SMP. Penggunaan ChatGPT dan Gemini memberikan sejumlah kelebihan bagi siswa, diantaranya membantu memahami materi, memberi contoh soal, membantu menyelesaikan tugas, dan menyediakan penjelasan cepat yang mendukung kemandirian belajar. Namun demikian, data juga menunjukkan adanya kekurangan, seperti resiko ketergantungan, pemahaman yang dangkal, serta jawaban AI yang tidak selalu akurat, sehingga siswa tetap memerlukan kemampuan memeriksa dan memvalidasi informasi. Nah, selanjutnya ada penggunaan aplikasi. Yang pertama itu penggunaan aplikasi oleh guru. Tema utama pada bagian ini adalah pemanfaatan berbagai aplikasi dalam pembelajaran oleh guru. Di antaranya ada GeoGebra, Desmos, Google Chrome, Quizzes, dan YouTube. Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan oleh guru SMP dan SMA untuk mendukung proses belajar. GeoGebra dan Desmos digunakan untuk membantu visualisasi konsep matematika. Terus ada Google Chrome yang digunakan untuk mencari referensi dan sumber soal. Ada Quizzes yang digunakan untuk menyediakan latihan interaktif. Sedangkan untuk YouTube dimanfaatkan sebagai sumber video penjelasan. Nah, secara keseluruhan, hubungan antar kategori menunjukkan bahwa guru menggunakan aplikasi-aplikasi ini sebagai alat untuk membantu memperkaya strategi mengajar dan meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, selanjutnya ada penggunaan aplikasi untuk siswa. Penggunaan aplikasi oleh siswa terbagi menjadi 2 kategori, yaitu siswa yang pernah menggunakan aplikasi dan siswa yang tidak pernah menggunakannya. Pada kelompok siswa yang menggunakan aplikasi, muncul berbagai media seperti GeoGebra, YouTube, Cici, TikTok, dan kalkulator. Masing-masing digunakan untuk tujuan berbeda dan berkaitan dengan tingkat kemampuan siswa. GeoGebra banyak digunakan oleh siswa berkemampuan rendah hingga tinggi karena membantu visualisasi konsep. Sedangkan YouTube digunakan untuk melihat contoh soal dan penjelasan langkah-langkah. Selanjutnya ada aplikasi seperti Cici dan TikTok, terutama digunakan oleh siswa berkemampuan rendah yang
membutuhkan penjelasan singkat dan mudah diakses. Nah, selanjutnya ada kalkulator yang digunakan oleh siswa berkemampuan tinggi untuk pengecekan hasil atau mempercepat perhitungan. Pada kelompok siswa yang tidak pernah menggunakan aplikasi, umumnya berada pada kemampuan sedang atau rendah di tingkat SMP. Alasan yang muncul diantaranya seperti tidak mengetahui adanya aplikasi pendukung, tidak pernah diarahkan oleh guru, atau merasa metode biasa sudah cukup. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi dipengaruhi oleh kebutuhan belajar, kebiasaan siswa, serta kemampuan akademik, dan setiap aplikasi memberikan jenis dukungan yang berbeda terhadap pemahaman konsep matematika. Selanjutnya ada pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis masalah, yang kedua ada pembelajaran biasa. Yang pertama ada pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Pada PBL, guru berharap model ini dapat meningkatkan aktivitas, kemandirian, dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Guru melihat diskusi dan interaksi kelas menjadi lebih hidup, namun tetap menghadapi kendala seperti pengaturan waktu, menjaga keterlibatan semua siswa, serta kebingungan siswa, terutama pada siswa SMP, dalam menghadapi masalah yang terbuka. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, guru juga memberikan arahan bertahap, memilih masalah yang relevan, dan mengatur kelompok secara seimbang. Nah, sedangkan dari sisi siswa, pembelajaran PBL ini memiliki tantangan yang meliputi memahami konsep masalah, menentukan langkah awal, dan bekerja sama dalam kelompok. Siswa berkemampuan rendah lebih sering bingung, sedangkan siswa berkemampuan tinggi menghadapi kesulitan strategi yang lebih kompleks. Meski demikian, siswa merasakan bahwa PBL ini membuat mereka lebih aktif berdiskusi, menganalisis, dan mencari solusi sendiri. Keberhasilan PBL ini dipengaruhi oleh kemampuan awal siswa, dukungan kelompok, dan kejelasan arahan guru. Selanjutnya yang kedua, ada pembelajaran biasa. Nah, dalam pembelajaran biasa, guru menggunakan beragam metode sesuai kebutuhan kelas. Guru SMP lebih sering mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan guru SMA menekankan keterkaitan antar materi untuk memperkuat pemahaman berkelanjutan. Tes diagnosis dan pertanyaan tematik juga digunakan untuk melihat kesiapan siswa dan membangun fokus sejak awal. Nah, sedangkan bagi siswa, pembelajaran langsung, pengulangan materi sebelumnya, serta contoh konseptual membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih bertahap dan struktur. Siswa berkemampuan rendah membutuhkan penjelasan tambahan, sementara kerja kelompok membantu mereka belajar dari teman sebaya. Nah, sedangkan siswa berkemampuan tinggi cenderung memimpin diskusi. Jadi, secara keseluruhan, pengalaman belajar dalam pembelajaran biasa ini dipengaruhi metode yang dipilih oleh guru, kesiapan akademik siswa, dan dinamika kelompok. Selanjutnya ada pemecahan masalah oleh siswa. Nah, yang pertama itu ada memahami masalah. Memahami masalah ini terdapat dua kategori. Yang pertama itu ada langkah pertama. Nah, pada langkah pertama ini, siswa mulai memahami masalah dengan membaca informasi soal. Siswa berkemampuan rendah membaca berulang tanpa pengolahan, sedangkan siswa berkemampuan sedang menulis ulang atau mencatat poin penting. Nah, siswa berkemampuan tinggi mampu merangkum isi soal dengan bahasa sendiri. Saat ragu, siswa berkemampuan rendah dan sedang meminta klarifikasi kepada guru atau teman, sementara siswa berkemampuan tinggi memverifikasi pemahaman menggunakan bantuan AI. Nah, pada tahap ini menunjukkan bahwa memahami soal melibatkan membaca, internalisasi, dan klarifikasi informasi. Nah, kategori yang kedua ada memastikan sudah paham. Pada tahap ini, siswa mengevaluasi pemahaman awal mereka. Siswa berkemampuan rendah merasa paham ketika mengingat rumus, sedangkan siswa berkemampuan sedang dan tinggi dapat menjelaskan ulang inti persoalan. Nah, pemahaman terapan juga
terlihat bahwa siswa sedang mampu mengerjakan soal serupa, sementara siswa tinggi membuat variasi soal sebagai bukti pemahaman mendalam. Nah, pada tahap ini menunjukkan pergeseran dari sekedar mengetahui menuju kemampuan menerapkan konsep secara mandiri. Yang kedua ada merencanakan. Nah, merencanakan ini juga ada dua kategori. Yang pertama menyusun strategi. Nah, pada tahap menyusun strategi ini, siswa mengumpulkan dan memilih informasi penting. Siswa berkemampuan rendah membaca ulang untuk memahami kembali. Siswa berkemampuan sedang mencatat poin penting. Nah, sedangkan siswa berkemampuan tinggi cepat mengidentifikasi informasi kunci. Dalam menyusun langkah, siswa rendah meniru contoh. Siswa sedang menulis urutan langkah yang runtut. Nah, sedangkan siswa berkemampuan tinggi mengevaluasi langkah agar lebih efisien. Nah, pada tahap ini menunjukkan bahwa strategi melibatkan penyaringan informasi, penataan langkah, dan evaluasi efektivitas. Nah, selanjutnya di kategori yang kedua itu ada membandingkan. Nah, pada tahap membandingkan ini, siswa menilai beberapa alternatif strategi penyelesaian. Siswa berkemampuan sedang dan tinggi membandingkan kelebihan dan kekurangan dari berbagai cara untuk memilih yang paling efektif. Nah, sedangkan siswa rendah jarang melakukannya. Sebagian siswa memvalidasi langkah mereka melalui diskusi dengan teman, dan siswa tinggi membandingkan cara mereka dengan berbagai cara lain sebelum menentukan strategi yang paling rasional. Nah, selanjutnya yang ketiga ada menyelesaikan. Nah, menyelesaikan ini ada dua kategori. Yang pertama ada kesulitan. Nah, kesulitan siswa muncul dalam bentuk kesulitan konseptual, yaitu tidak memahami konsep atau lupa rumus. Nah, selanjutnya ada kesulitan prosedural, yaitu bingung urutan langkah, dan ada kesulitan teknis, yaitu salah menghitung atau kurang teliti. Nah, kesulitan konseptual ini paling banyak dialami oleh siswa berkemampuan rendah, sementara kesulitan teknis terjadi pada siswa rendah dan sedang. Nah, lanjut ke kategori kedua, ada rencana lain. Ketika strategi awal tidak berhasil, siswa mencari alternatif. Siswa melakukan perbaikan mandiri dengan mengecek ulang langkah atau mencoba cara lain. Siswa berkemampuan tinggi lebih fleksibel dalam berpindah strategi. Nah, siswa berkemampuan rendah dan sedang cenderung meminta bantuan guru. Selain itu, siswa sedang dan tinggi juga sering berdiskusi dengan teman untuk menemukan cara yang lebih tepat. Nah, tahap ini menunjukkan kemampuan adaptasi siswa dalam menghadapi hambatan. Nah, selanjutnya ada memeriksa kembali. Nah, memeriksa kembali ini juga ada dua kategori. Yang pertama itu ada memastikan. Nah, siswa memeriksa ulang jawaban untuk memastikan kebenarannya. Pada pemeriksaan mandiri, mereka membaca ulang soal, mengulang perhitungan, atau meninjau langkah-langkah yang meningkatkan ketelitian dan kemandirian. Pada pemeriksaan melalui bantuan orang lain, siswa mengonfirmasi jawaban kepada guru atau teman untuk memastikan langkah mereka benar, meski berpotensi menimbulkan ketergantungan jika dilakukan terlalu sering. Nah, selanjutnya di kategori yang kedua itu ada menemukan kesalahan. Siswa mengidentifikasi letak kesalahan dalam proses penyelesaian. Pada kesalahan perhitungan, kekeliruan muncul karena ketidaktelitian atau terburu-buru, dan siswa memperbaikinya dengan mengulang perhitungan atau mengecek dengan cara lain. Pada kesalahan input atau penyalinan angka, siswa menyadari mereka salah memasukkan data dari soal, lalu memperbaikinya dengan mencocokkan kembali data awal. Nah, tahap ini membantu siswa meningkatkan ketelitian dan akurasi. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.